Halo guys, semangat pagi, salam sehat, ingat selalu bersama Pak Jo, integral itu mudah. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi adik-adik sekalian. Salam sehat. Ketemu lagi dengan Pak Jo. Kali ini Pak Jo membicarakan tentang derivatif fungsi siklometri. Nah, fungsi siklometri itu disajikan dengan hubungan arkes. Ini tulisannya, arkes. Nah, atau sering disingkat ini, arc saja. Nah, fungsi siklometri ini merupakan kebalikan dari fungsi trigonometri atau fungsi goniometri. Kalau kita melihat segitiga siku-siku ini, kita misalkan panjang sisi miringnya itu 1, kemudian panjang sisi tegaknya itu U, maka segitiga siku-siku itu berlaku dalil Pitagoras atau rumus Pitagoras. Jadi kuadrat sisi miring itu sama dengan kuadrat sisi tegak ditambah kuadrat sisi horizontal. Maka ini kuadrat sisi miring itu berarti 1 pangkat 2 itu 1, kemudian sama dengan U kuadrat ditambah ini kuadrat. Atau ya, sisi horizontal berarti sama dengan akar 1 kuadrat dikurangi U kuadrat. Ini. Jadi hubungan ini betul ya. Kalau di sini ini 1, di sini U, maka panjang di sini adalah akar 1 min U kuadrat. Oke. Nah, kemudian ini kita misalkan sudutnya adalah Y. Nah, sesuai definisi fungsi trigonometri, maka sinus Y itu adalah sisi di depan, sudut Y dibagi sisi miring. Berarti U dibagi 1 atau sama dengan U. Kemudian definisi yang lain, fungsi trigonometri, kosinus Y adalah sisi di samping sudut Y, yaitu akar 1 min U kuadrat, dibagi sisi miringnya itu 1. Berarti cos Y sama dengan akar 1 min U kuadrat. Oke. Tangan Y berarti sisi di depan per sisi di samping. Jadi U per akar 1 min U kuadrat. Kemudian kosekan itu kebalikan dari sinus. Maka seper U. Kalau sekan itu kebalikan dari kosinus. Maka seper akar ini. Kotangan itu kebalikan dari tangan, berarti ini dibalik. Akar 1 min U kuadrat per U. Itu. Oke ya. Ini adalah fungsi trigonometri. Nah, untuk yang ini, dari fungsi trigonometri ini, sinus Y sama dengan U, maka kita bisa mendapatkan fungsi siklometri, yaitu nih, Y sama dengan arkes sinus U. Ya. Nah, pengertiannya adalah Y ini adalah sudut. Apabila disinkan, hasilnya adalah U. Jadi, Y ini sudut. Apabila disinkan, hasilnya adalah U. Demikian. Nah, untuk contoh yang lain, misalnya nih, kosinus Y sama dengan ini, maka dari sini kita bisa mendapatkan fungsi siklometri ini. Y sama dengan arkes kosinus akar 1 min U kuadrat. Jadi, ini sudut. Apabila dikoskan, hasilnya adalah ini. Jadi Y sudut, apabila dikoskan, hasilnya adalah ini. Nah, demikian juga yang ini. Tangan Y sama dengan U per akar 1 min U kuadrat. Maka dari sini kita bisa mendapatkan fungsi siklometri ini. Y sama dengan arkes tangan U per akar 1 min U kuadrat. Jadi Y ini sudut. Apabila sudut ini ditangenkan, hasilnya adalah ini. Jadi Y ini sudut, apabila ditangenkan, hasilnya adalah ini. Gitu. Nah, dari sini, ketiga contoh ini, adik-adik bisa mendapatkan fungsi siklometri yang lain. Jadi untuk misalnya adalah sekan Y, kosekan Y, kemudian kotangan Y. Dengan cara seperti ini. Ya. Oke. U sama dengan sinus Y. Kalau U ini diturunkan ke pubah Y, maka hasilnya adalah kosinus Y. Jadi ini.
DU DY, jadi U diturunkan ke pubah Y, jadi U diturunkan ke pubah Y, hasilnya adalah cos Y. Nah, cos Y adalah ini, akar 1 min U kuadrat. Maka nih, DU DY itu sama dengan ini. Maka kita bisa memperoleh DY DU itu berarti ini dibalik. Ya, ini dibalik jadi 1/4 akar 1 min U kuadrat. Jadi ini adalah salah satu contoh cara untuk mendapatkan rumus derivatif fungsi siklometri. Nah, ini bisa kita lihat pada rumus-rumus derivatif fungsi siklometri berikut. Untuk yang pertama atau yang A, arcus sinus X kalau diturunkan ke pubah X itu hasilnya adalah 1 dibagi akar 1 min X kuadrat. Arcus cosinus X itu kalau diturunkan ke pubah X, hasilnya adalah sama dengan ini, cuma di sini minus. Di sini plus, di sini minus. Kemudian arcus tangen X, kalau diturunkan ke pubah X, itu hasilnya adalah 1 dibagi 1 plus X kuadrat. Kemudian arcus kotangen X, kalau diturunkan ke pubah X, itu hasilnya adalah, kalau di sini plus, di sini minus. Jadi sama. Hanya tandanya yang beda. Kemudian arcus secant X, kalau diturunkan ke pubah X, itu hasilnya adalah 1 dibagi X akar X kuadrat min 1. Kemudian yang arcus cosecant X, kalau diturunkan ke pubah X, itu hasilnya adalah, kalau ini plus, di sini minus. Oke, jadi ini rumus-rumus ini untuk dihafalkan saya rasa mudah ya. Oke, demikian ya. Nah, untuk contohnya kita ambil contoh nomor 1, yaitu carilah turunan pertama dari Y sama dengan 3 arcus tangen 2X. Oke, kita bahas bersama-sama ya. Y sama dengan 3 arcus tangen X. Nah ini, kalau ini kita turunkan ke pubah X, maka nih Y aksen atau DY DX atau DDX dari Y, ya. DDX dari Y, Y-nya ini 3 arcus tangen 2X. Nah, ini 3-nya dikeluarkan, maka menjadi ini 3 kalikan DDX dari arcus tangen 2X. Nah, supaya mengarah ke rumus, maka ini 2X-nya itu saya misalkan sebagai P. Maka ini bisa diganti ini, yaitu 3 DDX dari arcus tangen P. Nah, di sini adalah fungsi dengan pubah P diturunkan ke pubah X. Maka ini turunkan ke P dulu menggunakan aturan rantai. Maka ini bisa diganti ini. Yaitu 3 kalikan DDP dari arcus tangen P, maka harus dikalikan DP DX. Jadi DP-nya ini seolah-olah ini dicoret. Jadi DDX dari arcus tangen P, DX dari arcus tangen P. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat ini. DDP dari arcus tangen P. Jadi di sini fungsi P diturunkan ke pubah P. Nah, ini sudah rumus. Yaitu rumus derivatif fungsi siklometri yang ke C. Jadi arcus tangen tangen X diturunkan ke pubah X. Hasilnya adalah 1/1 plus X kuadrat. Cuma kemudian di sini karena ini fungsi P, maka diganti ini X-nya diganti dengan P. Maka untuk yang ini hasilnya adalah 1 dibagi 1 plus P kuadrat. Jadi X di sini diganti dengan P. Oke, 3-nya ngikut saja. Kemudian ini dikalikan DDX dari P. DDX dari P. P-nya kita kembalikan sebagai fungsi X yaitu 2X. Oke. Nah, sekarang nih 2X diturunkan ke pubah X. Nah, ini 2-nya dikeluarkan dulu aja. Maka X diturunkan ke pubah X itu hasilnya 1. Jadi ini sesuai dengan rumus derivatif fungsi aljabar yang ke F. Jadi untuk fungsi siklometri, maka rumus-rumus fungsi yang lain itu tetap digunakan. Ya. Jadi ini, X pangkat N berarti N-nya itu 1. Ya. N-nya 1 diturunkan ke pubah X, maka nih, jadi X pangkat 1 diturunkan, maka 1 kalikan X pangkat 1 min 1 itu berarti 0. X pangkat 0 itu berarti 1. Jadi hasilnya adalah 1. Jadi ini
mengingatkan kembali ke derivatif fungsi aljabar. Ya. Oke, jadi hasilnya ini 3 kali 2 berarti 6. Ya. 6, kemudian P-nya dikembalikan yaitu 2X. Jadi 2X dalam kurung pangkat 2. Maka turunan itu hasilnya adalah Y aksan sama dengan DY dx atau sama dengan ini 6 dibagi 1 plus ini menjadi 4X kuadrat. Oke, demikian penjelasan saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik, dengan lancar, dengan gamblang. Nah, sekiranya masih ada yang masih agak bingung, video ini bisa diulang lagi. Oke, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.